Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama malah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melakukan rutinitas seperti biasanya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasinya yang berjudul Ruang Lingkup serta metode-metode psikologi agama. Perlu diketahui di sini bahwa meskipun ada kata-kata agama dalam objek kajian disiplin ilmu yang biasanya berhubungan dengan Tuhan atau dewa, sesuatu yang gaib, tapi yang menjadi objek kajian psikologi agama bukanlah Tuhan atau dewa itu sendiri, melainkan manusia dan lingkungannya, yakni manusia yang beragama. Sebab psikologi tidak dapat mengeluarkan atau pernyataan berhubungan dengan Tuhan, karena psikologi sebagai ilmu pengetahuan empiris terkait pada pengalaman dunia. Lebih lanjut, Zakia Derajat 1970 menyatakan bahwa lapangan penelitian psikologi agama mencakup proses beragama, perasaan, dan kesadaran beragama dengan pengaruh dan akibat-akibat yang dirasakan sebagai hasil dari keyakinan agama yang dianut. Oleh karena itu, menurut Zakia Derajat, ruang lingkup dan lapangan kajian psikologi agama meliputi bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang. Biasa atau umum seperti rasa lega dan tentram setelah sholat, rasa lepas dari ketegangan batin sesudah berdoa atau membaca ayat-ayat suci, perasaan tenang, pasrah, dan menyerah setelah berzikir dan ingat kepada Allah ketika mengalami kesedihan dan kekecewaan. Yang kedua, bagaimana pengalaman dan perasaan seseorang secara individual terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram dan kelegaan batin. Mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati atau akhirat pada tiap-tiap orang. Meneliti, mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka serta dosa dan pahala yang turut memberi pengaruh terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan. Yang kelima, meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci untuk ketenangan batinnya. Adapun nilai kegunaan atau urgensi psikologi agama itu sendiri adalah sebagai mana telah diketahui bersama bahwa psikologi agama sebagai salah satu cabang dari psikologi juga merupakan ilmu terapan. Psikologi agama sejalan dengan ruang lingkup kajian yang telah banyak memberikan sumbangan dalam memecahkan persoalan kehidupan manusia dalam kaitannya dengan agama yang dianutnya. Kemudian bagaimana rasa keagamaan itu tumbuh dan berkembang pada diri seseorang dalam tingkat usia tertentu, atau bagaimana perasaan keagamaan itu dapat mempengaruhi ketentraman batinnya maupun berbagai konflik yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga ia menjadi lebih taat menjalankan ajaran agamanya atau meninggalkan ajaran agamanya itu. Hasil kajian psikologi agama tersebut ternyata dapat dimanfaatkan dalam berbagai lapangan kehidupan, diantaranya adalah dalam bidang pendidikan. Misalnya, para mubalik atau juru dakwah, para tokoh agama atau guru agama adalah dalam bidang kedokteran atau psikoterapi. Ternyata psikologi agama juga sangat bermanfaat karena banyak sekali penyakit yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan melalui pengobatan seperti biasa, akan tetapi ternyata ada satu faktor yang lain yang juga turut membantu menentukan proses kesembuhan penyakit seseorang. Misalnya ketentuan doa, keyakinan seseorang terhadap Tuhan sebagai zat yang menurunkan penyakit dan sebagai zat yang menyembuhkan suatu penyakit juga menjadi sugesti bagi seseorang dalam proses penyembuhan penyakit yang dideritanya. Sehingga banyak juga penulis
saksikan di rumah sakit, baik yang Islam maupun rumah sakit yang non-Islam, memberikan motivasi dan sugesti untuk proses penyembuhan berbagai penyakit para pasiennya. Dengan cara menampilkan kekuatan dan kekuasaan Tuhan sehingga sang pasien harus benar-benar bisa pasrah dan penuh harapan dengan selalu berdoa memohon pada Tuhan, dan harus yakin bahwa yang menyembuhkan penyakitnya tidak lain hanyalah melalui kasih sayang Tuhan semata. Adapun proses pengobatan yang dilakukan oleh dokter itu hanyalah sebagai usaha dan perantara saja. Upaya pendekatan diri kepada Tuhan itu di rumah sakit Islam dilakukan dengan cara menyediakan berbagai bacaan yang bersifat religius disertai dengan berbagai zikir, sedangkan di rumah sakit yang non-Islam selain bacaan-bacaan untuk pasien juga ada gambar-gambar Yesus di setiap ruangan yang bertujuan untuk mengingatkan sang pasien agar selama menderita sakit dirinya selalu ingat dan berzikir kepada Tuhannya, karena Tuhannya yang menurunkan penyakit dan Tuhan pula lah yang menyembuhkan. Sebagai firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 8, yang artinya, dialah Allah yang menyembuhkan Samal dan apabila aku. Dalam bidang politik hal ini sudah pernah diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yakni bahwa Snoeck-Hergros telah melakukan pendekatan agama dalam upaya mempertahankan politik penjajahannya di tanah air. Begitu pula yang dilakukan oleh pemerintah Jepang saat melakukan penjajahan di tanah air dengan berupa memanfaatkan para ulama dan para santri di pesantren, membujuk mereka dengan berbagai harapan, padahal tujuan sebagai disiplin ilmu yang otonom dan empiris. Psikologi agama juga memiliki metode penelitian ilmiahnya melalui kajian terhadap fakta berdasarkan data yang terkumpul dan dianalisis secara objektif. Metode ilmiah sudah menjadi bagian budaya manusia. Langkah-langkahnya sudah diketahui umum, yaitu deskripsi, analisis, pembuatan hipotesis, pengujian, testing. Berdasarkan hal ini, maka mula fakta atau fenomena yang dipelajari dengan teliti dan tepat diuraikan dengan lengkap, kemudian bagian-bagian dan hubungannya satu sama lain dianalisis. Lalu, hipotesis untuk menjelaskan hubungan antara bagian-bagian itu untuk dirumuskan. Akhirnya, hipotesis itu diuji dalam berbagai situasi untuk memperoleh kesimpulan yang rasional dan tepat dipertanggungjawabkan. Adapun dalam penelitian terhadap jiwa agama, seseorang dapat menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut. Metode observasi. Dari kata to observe, yang berarti meneliti atau mengamati. Yang dimaksud observasi di sini adalah cara mengadakan penelitian atau penyelidikan gejala-gejala kejiwaan atau psikis dengan pengamatan dan pencatatan. Observasi di sini tidak hanya melihat dan memandang saja, tetapi mengamati secara teliti, selektif, dan sistematis, sehingga semua aspek yang berperan dan penting dalam suatu situasi tingkah laku kehidupan beragama dapat dicatat, dianalisis, dan dihubungkan secara tepat untuk disajikan suatu pertanyaan penilaian, kesimpulan, dugaan, hipotesis. Yang kedua, metode introspeksi. Metode introspeksi berarti ke dalam diri sendiri. Jadi, introspeksi adalah suatu cara menyelidiki gejala atau peristiwa kejiwaan yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Atau introspeksi dapat diartikan sebagai teknik mengamati kajian psikologis ke dalam diri sendiri pada saat berlangsungnya peristiwa atau kejadian tersebut. Mengadakan penyelidikan terhadap jiwa sendiri merupakan sumber yang penting karena kesadaran jiwa sendirilah yang dapat diketahui secara langsung. Selain itu, introspeksi adalah termasuk teknik yang khas yang hanya terdapat pada makhluk manusia. Manusialah yang mampu melihat apa yang terjadi pada dirinya, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan yang artinya, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung oleh orang lain. Introspeksilah dirimu sebelum diintrospeksi oleh orang lain. Yang ketiga, metode ekstrospeksi.
Metode ekstrospeksi melihat berarti keluar dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan metode ekstrospeksi adalah metode untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan dengan jalan mempelajari peristiwa-peristiwa jiwa orang lain dan teliti sistematis. Metode ini dilakukan dengan jalan mengamati segala tingkah laku, gejala fisik, ekspresi wajah atau mimik, dan melihat pantomimik atau gerak-gerik dari bagian tubuh. Dengan melalui segala aspek itu secara lahiriah, maka dapat diduga atau bisa diamati sebab, maksud, dan tujuannya dengan mencocokkan keadaan diri sendiri. Yang keempat, metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode ilmiah dalam psikologi. Metode ini digunakan karena hasil penyelidikan dengan mengadakan perenungan-perenungan mengenai kejiwaan yang tidak dapat diterima. Itulah presentasi yang singkat dari saya. Dan saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.